Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, apakah orang yang hanya mencapai syariat nanti pada waktu kembali kepada Allah itu apakah buta gitu, Gus? Yang kedua, dzikir yang bagaimana agar hati kita tuh merasa tentram, damai. Yang saya alami baik itu mengaji Quran ataupun dzikir, Allah memberikan isyarat saya itu menangis yang tak terkendali. Gus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang ekstrim loh ya. Yang pertama, kita yang hanya mengerti tentang syariat, besok kalau kita meninggal, apakah kita juga hati kita, ruhaniah kita buta? Sebelumnya kami mohon maaf jikalau ada yang tersinggung. Tapi ingatlah, saya hanya menyampaikan surat Al-Isra ayat 72. Nanti sampean simpulkan piyambek. Sampean simpulkan piyambek. Setelah saya jabarkan, begini Allah dawuh, mangkana man utawi sapane wong iku kana ana sapa man, ana iku fi hadihi ing dalem dunya iki, ing dalem dunya iku akma, meripat atine, meripat roy iku buta, maka fahuwa fil akhirati a'ma, fahuwa mongko utawi man yang seperti ini iku a'ma, ya luweh wuta di dalam akhirat, wa adallu lan luweh tersesat. Apane sabilan iki dadi tamyiz, jalannya sebagai penegas. Jalannya kita ruhaniah itu gelap, gelap. Bukan perkarane gelap itu enggak ada cahaya. Gelapnya itu dikarenakan hati kita itu buta. Urusan ada cahaya atau tidak tetap buta. Mengapa ada wa'adalu sabila? Itu menunjukkan bahwasanya cahaya makrifat untuk mencapai bertemu Allah itu tidak Allah nyalakan. Ini jenenge peteng dedet. Gak peteng saja, gak gelap saja. Bahasa Indonesia gelap gulita. Tidak hanya gelap saja tetapi ditambahi gulit. Orang Jawa namanya iki peteng dedet. Wis. Nggak ada penghantar, nggak ada. Siapa yang antarkan? Nggak ada penolong, nggak ada. Siapa yang menolong? Sebab di zona ini penolong itu cuman adanya, penolong itu cuman Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Penolong itu di situ hanya ada Allah. Wa malahum min nasirin, wa malahum lan ora ono iku lahum kedue mereka apa an-nasirin utawi penolong, enggak ada. Dunia yang tadinya kita tinggalkan pabrik sak Sidoarjo milik kita, nggak bisa nolong. Purel-purel kita, wong dunyane akeh aja. Bayar pul 20 niku saged, Pak. Wong dunyane pabrik sak Sidoarjo wek sampean. Mana bisa menolong? Anak-anak kita, istri-istri kita, nggak ada. Bagaimana mungkin seseorang itu akan bisa menolong orang lain
sementara menolong dirinya sendiri juga gak mungkin. Ada ayat yang mengatakan tidak berguna apa duniawiyahmu yang saat di dunia itu seakan-akan bisa menolong, ternyata tidak bisa. Niki nek cara tiyang getune ana ning mburi. Namanya orang kecewanya itu tidak di depan tapi di belakang. Waktu kita sudah habis. Ya sudah. Makanya mengapa Rasulullah diperintahkan untuk memberikan dinut tauhid? Ya semata-mata sayangi Allah terhadap jenengan wahai umat manusia. Cuman berhubung salah tempe, salah penerima, akhirnya permusuhan. Dalika dzalalatun, acaramu iku sesat. Ya wis. Lah ngono iku kula ditegur Gusti Allah. Son, walaupun dilokno ngono awakmu aja kakean cocot. Nggih Gusti, meneng mawon. Tenapa-napa. Jadi leres Pak, niku wau golongan kita yang saat di dunia belum ada cahaya makrifat alias Allah masih buta kita, di akhirat juga begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi? Oh, zikir. Zikir manakah yang bisa mendatangkan cahaya makrifat, sehingga dengan cahaya makrifat itu akan menjadi tentram hati kita sebab bertemu Allah. Sebab dalam satu ayat Allah sudah menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan jadi tentram. Dibuka jawabannya di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Allah dawuh gini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron. Lagi dzikron katsiron. Niki Pak, yang dimaksud dzikir atau ingat pada Allah yang menjadikan hati kita tentram. Dzikron dengan sesungguh-sungguhnya dzikir. Sejatine dzikir iku yang bagaimana sih? Saya jawab, hati jenengan ini sadar, eling bahwasanya selain Allah itu tidak wujud. Apa yang muncul dan timbul dalam diri jenengan, jenengan sadar, jenengan eling sumbernya itu dari laisa kamitsli syai'un, dari Allah, bukan dari kita. Lah kapan kita ada di zona itu? Ketika jenengan merasa sudah tidak ada. Kalau kita masih merasa ada makhluk ini, otomatis Pak, kita masih merasa kita yang melakukan. Nah terus jalan keluarnya bagaimana? Faktulu anfusakum, tiadakan keakuanmu. Rasa pangrasa di dalam hati kita yang melakukan, yang punya ini, yang punya itu, yang wujud, yang punya kehendak, yang berperan, hilangkan dengan cara bagaimana? Sampean kudu sering-sering di dalam hati melepaskan keakuan diri dengan didorong dengan dzikir sir dalam hati, mengucap Allah, Allah,
Allah. Monggo. Ini caranya. Sehingga segala hal apa yang Anda hadapi, baik perkara bala, nikmat, taat, maksiat, Anda tidak terpengaruh. Karena Anda sudah lepas keakuan makhluk dalam diri Anda. Inilah menjadikan hati yang damai. Ini harus diasah terus. Baik dalam keadaan jasmani, masuk di dalam ibadah murni atau tidak murni, terus hati itu melakukan ini. Inilah yang kusebut sebagai zikir hakikat menuju makrifat, zikir sirul asr menuju fana'ud zikri, tauhid la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Titik. Tul.